Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dina selaku Kepala Instalasi Farmasi sekaligus mentor. Kemudian teman-teman yang sudah hadir pada acara pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Eka Pradita sebagai moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan hasil materi orientasi, yang ketiga tanggapan dan saran dari Ibu Dina selaku mentor, yang keempat penutup. Yang pertama, mari kita buka acara pagi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu paparan hasil orientasi oleh Mbak Dwi Nugraheni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nugraheni, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya peserta orientasi P3K Angkatan 2 tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati Ibu Dina Sulistiyawati, Sarjana Farmasi Apoteker, selaku mentor dan sebagai Kepala Instalasi Farmasi di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang saya hormati teman-teman dari instalasi farmasi yang sudah hadir dalam acara orientasi kali ini. Di sini saya akan optimalisasi edukasi penggunaan kartu obat pulang pada pasien rawat inap di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, yaitu pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi kepada pasien, dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya. Informasi yang diberikan bertujuan agar pasien dapat menggunakan obat dengan baik dan mencegah efek samping obat. Dalam pelaksanaannya, seringkali pasien kurang memahami aturan penggunaan obat yang ada di RSUD Bung Karno dan juga untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan informasi cara meminum obat. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis membuat rancangan aktualisasi yang berisi tentang optimalisasi edukasi kartu obat pulang pada pasien rawat inap di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Maksud dan tujuan, yaitu yang pertama, maksud kegiatan orientasi ini dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk waktu dan tempatnya, yaitu waktu kegiatan orientasi nilai dan etika angkatan 2 dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024. Untuk tempatnya, kegiatan orientasi nilai dan etika dilaksanakan di RSUD Bung Karno. Visi dan misi Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata.
Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan politik yang bersih dan kolaboratif. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Manajemen ada tiga, ini ada manajemen kepegawaian P3K untuk penilaian kinerja P3K dan disiplin P3K. Untuk manajemen kepegawaian P3K yaitu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk penilaian kinerja P3K, penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Disiplin P3K di sini dalam manajemen P3K dan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib mematuhi disiplin P3K serta instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Yang kedua yaitu misi. Yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Tujuan umum yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, untuk tujuan khususnya meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu yang pertama program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga, program persediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Yang keempat, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kelima, program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Untuk RSUD Bung Karno Kota Surakarta merupakan rumah sakit kelas C yang milik pemerintah Kota Surakarta yang berada di Jalan Sungai Serang 1, RT 3 RW 3 Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialistik berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nomor 440/2685/5 tentang penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta Jalan Sungai Musi nomor 1 Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagai rumah sakit COVID-19 di Jawa Tengah. Dengan izin operasionalnya, Keputusan Wali Kota Surakarta nomor 449/10/10/IORS/8/2019 tentang izin operasional rumah sakit. Untuk visi Rumah Sakit RSUD Bung Karno Kota Surakarta yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat RSUD Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Untuk misinya yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan paripurna
yang bertumbuh pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi efektif, efisien, yang berasas gotong royong dan kejujuran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Tujuannya, rumusan tujuan yang akan dicapai oleh RSUD Bung Karno Kota Surakarta tahun 2023 sampai 2027 adalah terwujudnya pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Ini adalah SOTK RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang pertama yaitu direktur, kemudian SPI, di bawahnya tidak ada SPI dan komite. Direktur, di bawahnya ada bagian tata usaha ada subbagian perencanaan dan keuangan, ada subbagian administrasi kepegawaian dan organisasi. Di bagian tata usaha ada instalasi atau unit atau kelompok jabatan fungsional. Kemudian direktur, di bawahnya juga ada bidang pelayanan medis dan keperawatan. Di bawahnya ada seksi pelayanan medis dan seksi keperawatan. Bidang pelayanan medis dan keperawatan, di bawahnya ada instansi atau unit dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian di bawahnya direktur ada bidang penunjang. Bidang penunjang, di bawahnya ada seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medis. Di sini ada instalasi atau unit atau kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional apoteker yaitu yang pertama, membuat kerangka acuan dalam rangka menyiapkan rencana kegiatan kefarmasian. Yang kedua, mengklarifikasi perbekalan farmasi dalam rangka pemilihan perbekalan farmasi. Yang kedua, inventarisasi pemasok perbekalan farmasi dalam rangka pemilihan perbekalan farmasi. Yang keempat, mengolah data dalam rangka perencanaan perbekalan farmasi. Yang kelima, mengawasi kegiatan dalam rangka sterilisasi sentral. Yang keenam, menyusun perbekalan farmasi dalam rangka menyimpan perbekalan farmasi. Yang ketujuh, merekapitulasi daftar usulan perbekalan farmasi dalam rangka penghapusan perbekalan farmasi. Yang kedelapan, meracik obat resep individual dalam rangka dispensing. Yang kesembilan, visit ke ruang rawat, 10 pelayanan informasi obat, 11 konseling obat, 12 konsultasi dengan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, 13 mendokumentasikan dalam rangka pemantauan penggunaan obat, 14 pelayanan jarak jauh, 15 pelayanan di tempat tinggal, 16 ambulatori service, 17 sewa medikasi, 18 pelayanan paliatif. Rencana hasil kerja yaitu yang pertama dengan identifikasi isu. Identifikasi isu ini yaitu belum optimalnya formularium di instalasi farmasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang kedua, belum optimalnya media edukasi untuk mempermudah pasien dalam mengetahui cara aturan pakai minum obat di instalasi farmasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi KIE di instalasi farmasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Yang keempat, kurang efektifnya perhitungan BMHP dalam tindakan medis di bangsa RSUD Bung Karno. Rencana hasil kinerja ini ada analisis isu yaitu dengan menggunakan metode APKL dan metode USG. Yang ini dengan menggunakan metode APKL yaitu yang pertama, kurang optimal formularium di instalasi farmasi RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Di sini untuk metode APKL ada penilaian-nilainya yaitu 1 sampai 5. Yaitu yang pertama, kurang optimal formularium di instalasi farmasi, total APKL-nya 14. Yang kedua, kurang optimalnya media edukasi untuk mempermudah pasien dalam mengetahui cara aturan pakai minum obat, total APKL-nya 17. Nomor 3-nya kurang optimalnya pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE, total APKL-nya 13.
Dan nomor 4, kurang efektifnya perhitungan BPAP dalam tindakan medis di Bangsal, yaitu total APKN-nya 11. Untuk analisis isu menggunakan metode USG, yaitu untuk total nilai USG-nya yang pertama, kurang optimal formularium, total USG-nya itu 9. Kemudian kurang optimalnya media edukasi, total USG-nya itu 13. Yang nomor 3, kurang optimalnya pelayanan komunikasi KIE, total USG 11. Dan kurang efektifnya perhitungan BMHP, total USG-nya itu 8. Isu yang diangkat berdasarkan analisis isu berdasarkan hasil pendekatan APKE dan USG di atas, maka isu strategis yang perlu diselesaikan adalah isu kurangnya optimalnya media edukasi untuk mempermudah pasien dalam mengetahui aturan pakai minum obat di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat yaitu optimalisasi edukasi penggunaan kartu obat pulang pada pasien rawat inap di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Tujuan pengambilan gagasan isu tersebut adalah untuk memudahkan pasien dalam mengetahui cara penggunaan dan memudahkan petugas farmasi dalam menyampaikan pelayanan informasi obat atau PIO kepada pasien di instalasi farmasi RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Di sini juga ada diagram fishbone, yaitu yang utama, masalah utamanya yaitu belum optimalnya media edukasi untuk memudahkan pasien dalam mengatur aturan pakai minum obat. Kemudian ada faktor lain, yaitu pada faktor manusianya, pasien tidak aktif bertanya. Yang kedua, pasien kurang patuh minum obat. Yang kedua, ada faktor untuk peralatannya, kurangnya media edukasi untuk memudahkan pasien dalam minum obat. Dan ada untuk metodenya, yang pertama yaitu kurangnya komunikasi yang aktif, kedua belum ada instrumen untuk memudahkan pasien, yang ketiga belum tersedianya guideline, yang keempat tidak tersedia dokumentasi KIE. Untuk faktor lingkungan yaitu kurang fasilitas untuk edukasi, yang kedua yaitu waktu pasien untuk menerima obat PIO dan KIE terbatas, yang ketiga tingkat pendidikan pasien. Tahapan kegiatan orientasi yaitu tahap pertama mengenali isu terkait kesulitan pasien dalam meminum obat. Yaitu yang pertama, tahapan kegiatan menggali isu terkait kesulitan pasien dalam minum obat. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Untuk output hasilnya, yang pertama informasi terkait permasalahan atau kendala yang dialami pasien dalam minum obat. Kemudian untuk output yang keduanya, mendapatkan arahan dari mentor. Untuk kontribusinya yaitu meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kegiatan ini juga untuk menguatkan nilai organisasi yaitu mutu, efisien, dan responsif. Yang kedua yaitu mencari referensi tentang dasar monitoring terapi pasien. Untuk output hasilnya yaitu referensi didapat dari hasil kondisi pasien terakhir. Untuk kontribusinya yaitu meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kegiatan ini juga menguatkan nilai organisasi yaitu mutu, efisien, dan responsif. Yang ketiga yaitu untuk tahapan kegiatan orientasi, untuk menyampaikan rencana monitoring, untuk output atau hasilnya tersampaikan rencana monitoring. Yang keempat, menerima masukan dari kepala instalasi farmasi, untuk output hasilnya melakukan masukan dari mentor. Kemudian yang kelima, membuat draft SOP pemantauan obat dan form kartu obat pulang. Untuk output hasilnya tersedia SOP dan kartu obat pulang di instalasi farmasi. Yang keenam, untuk mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada tenaga kefarmasian di instalasi farmasi. Untuk output hasilnya terlaksananya kegiatan edukasi kepada tenaga kefarmasian yang ada di RSUD Bung Karno. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan melaksanakan edukasi kartu obat pulang kepada pasien di instalasi farmasi rawat inap.
Kemudian untuk output hasilnya, pasien mengerti saja dan lebih memahami penggunaan obat. Untuk contoh kartu obat pulangnya, yaitu untuk kartu pemantauan obatnya seperti ini. Nanti untuk cara penggunaannya, yaitu yang pertama, contohnya seperti ini. Petugas farmasi menuliskan jumlah nama obat dan aturan pakai di kartu pemantauan obat. Jadi di sini petugas farmasi menuliskan nomor, nama obat, jumlah dan aturan pakai yang didapatkan pasien pada waktu menerima obat pulang. Yang kedua, petugas farmasi menjelaskan kepada pasien cara pengisian pemantauan obat. Yang ketiga, petugas farmasi memberikan informasi kepada pasien untuk menceklis obat yang sudah minum sesuai jadwal waktu minum obat. Misalnya, diminum pagi dikasih tanda checklist, diminum siang kasih tanda checklist, sore ataupun malam ditulis di tanda checklistnya. Yang keempat, petugas farmasi menyerahkan kartu pemantauan obat kepada keluarga pasien dengan menandatangani penerima obat dan pengawas minum obat dari keluarga pasien. Untuk kartu pemantauan obat dikembalikan ke petugas farmasi rawat jalan pada saat kontrol pertama setelah pulang dari rumah sakit. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika yang berjudul optimalisasi edukasi kartu obat pulang pada pasien rawat inap ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pasien akan menerima informasi selain lebih mudah mengerti, adanya kartu ini bisa dijadikan pengingat jika pasien lupa atau adanya keterbatasan waktu atau terburu-buru. Yang kedua, diharapkan informasi yang diterima pasien lebih seragam satu sama lain. Yang ketiga, pasien yang mendapatkan pelayanan edukasi sehingga didapatkan informasi yang jelas dan dapat mengurangi kesalahan dalam menggunakan obat. Untuk syaratnya, yaitu semoga kedepannya kartu edukasi ini bisa digunakan untuk unit lain, tidak hanya di instalasi farmasi rawat inap. Berikut foto dokumentasi, yaitu konsultasi dengan mentor dan untuk sosialisasi di unit farmasi rawat inap dan unit farmasi rawat jalan. Demikian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bu Dina dan teman-teman apabila ada tanggapan dan saran untuk Mbak Heni. Ya, terima kasih Mbak Heni untuk paparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K, di mana Mbak Heni mengambil judul optimalisasi edukasi penggunaan kartu obat pulang di farmasi rawat inap untuk pasien pulang, gitu ya. Tentu ini saya apresiasi sebagai sebuah kegiatan yang positif, karena untuk kegiatan ini juga belum dilakukan di farmasi rawat inap, untuk dilanjutkan di farmasi rawat jalan yang tentunya dari paparan panjenengan kemudian hasil konsultasi dan diskusi bersama, kegiatan ini sangat bermanfaat. Terkait hasil paparan dan laporan orientasi, saya mungkin ada sedikit catatan yang nanti segera bisa ditindaklanjuti, yaitu terkait draft SOP. Untuk draft SOP yang diajukan Mbak Heni, tadi kan di PPT karena di laporannya belum dicantumkan ada cara penggunaan ya. Nah, di draft SOP selengkap itu. Jadi di tahapan-tahapannya di SOP tersebut, di cara penggunaan itu dituangkan ke SOP. Mungkin nanti yang cara penggunaan itu. Nah, mungkin ditambah satu tahapan pada saat kartu
pemantauan obat dikembalikan ke petugas farmasi rawat jalan. Petugas farmasi rawat jalan melakukan validasi atau screening bila perlu, atau ditambahkan juga pemberian informasi obat. Apakah memang penggunaan dari kartu pemantauan obat dilakukan oleh pasien sudah tepat atau tidak gitu ya. Jadi di tahap 6 itu perlu ditambahkan tahapan petugas farmasi melakukan validasi atau screening dan pemberian KIE lagi gitu ya. Dan ini cara penggunaan ini dituangkan ke SOP. Kalau SOP ini kan cuma 2 langkah saja dan belum menggambarkan prosedur di kolom prosedurnya ya. Jadi mulai dari petugas rawat inap itu disampaikan di sini. Nah, ini kan langsung keluarga pasien memantau pemberian obat. Nanti belum lengkap di prosedurnya. Ya. Sama untuk di bab 4 untuk rencana kerja menengah, karena ini kan rencana kerja menengah itu ada tahapan lain. Mungkin di tempat Eka dan Mbak Nani sudah disebutkan tahapan kegiatan pada rencana kegiatan jangka menengah itu 1 tahun aja. Jadi mungkin ini kan cuma 1 kegiatan saja. Nanti Mbak ini menambahkan tahun pertama triwulan 1, 2, 3. Untuk triwulan 1 tadi sudah melakukan integrasi ke telefarmasi ya. Sama mungkin kalau ini kan ya harus melakukan cetak ya. Nah, cetak kartu berkoordinasi ke bagian gudang untuk logistiknya. Itu rasanya kegiatan itu di kegiatan jangka menengah triwulan 1 saja, jadi langsung realisasi. Itu sama mungkin sosialisasinya ditambahkan di farmasi rawat jalan. Soalnya Anda menambahkan pekerjaan ke farmasi rawat jalan gitu ya, juga harus akan koordinasi lebih gitu. Gitu. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman farmasi adakah saran atau pertanyaan terkait program yang dipaparkan oleh Mbak Eni, yaitu penggunaan kartu pemantauan terapi obat pasien pulang. Monggo. Alhamdulillah, demikian acara pada pagi hari ini. Kami menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.